Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Materinya mengenai operasi hitung, campuran, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan ya. Nah, pecahan ini ada desimal, persen, dan pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, operasi hitungnya di sini sudah campuran ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, untuk lebih jelas lagi, silakan ini ada di LKS halaman 31. Silakan sambil dibuka. Kita lanjut ke contoh soal nomor 1. Di sini ada soal 0,5 dikali dalam kurung 1/3 tambah 2/4 dikurang 1/4 tutup kurung dikurangi 25%. Nah, kita sudah belajar mengenai operasi hitung campuran. Ini ada tingkatannya ya, di mana tingkatan yang paling atas itu adalah tanda kurung. Setelah itu kamu ingat konsep kali bataku. Ya, kali bagi tambah kurang. Kali dan bagi itu sederajat, sedangkan di bawahnya ada tambah dan kurang. Itu sederajat juga. Jika 1 derajat, maka kerjakan yang operasi hitung paling sebelah kiri. Nah, kita lanjut ke soal di sini. Di sini ada operasi hitung perkalian, tanda kurung, dan pengurangan. Tentu, langkah pertama yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung ya, ini. Nah, ini adalah yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, angka yang di luar dalam kurung berarti ditulis kembali. Kita tulis kembali ya. 0,5 kita ubah menjadi pecahan 5/10. Nah, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung ya. Nah, tulis. Nah, sini kamu perhatikan di dalam kurung ada penyebutnya angka 3, 4, dan 4 kita ubah ya menjadi sama penyebutnya, yaitu dengan cara mencari EPB dari 3 dan angka 4 ya, dimana EPB-nya itu diperoleh angka 12 ya, bisa dibagi semua angka ini. Jadi kita tulis penyebutnya 12 tambah 12 dikurangi 12. Karena penyebutnya berubah, otomatis pembilangnya pun akan berubah. Nah, sekarang kita bagi 12 dibagi 3, hasilnya 4 ya. 4 ke atas dikali 1. 4 dikali 1 hasilnya 4. Kemudian 12 dibagi 4 ya, hasilnya 3 kali 2 hasilnya 6. Kita tulis. Kemudian pecahan yang ketiga ini 12 ya. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Nah, ini adalah pembilang yang baru. Kemudian ini angka di luar kurung kita tulis kembali, kita ubah menjadi pecahan. 25% diambil, kita ubah menjadi pecahan 25/100. Ingat ya, persen itu adalah per 100. Nah, kita tulis ulang yang di luar kurung 5/10 kali, ini sudah sama penyebutnya, kita operasikan pembilang. 4 ditambah 6, 10. 10 diambil 3, hasilnya 7/12. Kita tulis kembali yang di luar kurung, diambil 25/100. Nah, perhatikan di sini ada operasi hitung perkalian dan pengurangan. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Ya, yang lebih tinggi adalah perkalian. Maka ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, ini dikerjakan terlebih dahulu. 5 dikali 7. Ingat ya, perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, boleh 5 dikali 7, 35 ya. Kalikan per 10 dikali 12, 120. Atau boleh juga dengan cara disederhanakan dulu.
5 dengan 10 bisa disederhanakan ya menjadi 1/2. Boleh saja. Tetapi juga tidak apa-apa. Kita tulis diambil 25 per 100. Ya. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi operasi hitung pengurangan. Nah, ini berlaku jika suatu pecahan ya penyebutnya berbeda, maka untuk dapat dioperasikan penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, kita samakan penyebutnya dengan mencari EPB dari 120 dan 100 ya. Yaitu didapat EPB-nya 1200 ya. 1200. Kita ubah penyebutnya dengan 1200. Lalu karena penyebutnya berubah, maka pembilangnya juga otomatis akan berubah. Nah, bagaimana cara mencari pembilang yang baru? Yaitu dengan cara dibagi ya, 1200 dibagi 120, hasilnya 10, kalikan 35. 10 kali 35 hasilnya 350, diambil 1200 dibagi 100 hasilnya 12. 12 dikali 25 hasilnya 300 ya. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, maka pembilang kita operasikan. 350 diambil 300, hasilnya 50 per 1200. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Kita coret angka 0 di atas 1, di bawah 1. Nah, disederhanakan dengan cara dibagi 5 ya. Nah, 5 dibagi 5 hasilnya 1. 120 dibagi 5 hasilnya 24. Ya. Jadi inilah hasil akhir dari pertanyaan nomor 1, soal nomor 1. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan di sini ada soal 80% diambil negatif 2/5 dikali 3. Ya, kita ubah dulu semua ke dalam bentuk pecahan. Kita tulis 80 per 100 dikurang dalam kurung negatif 2/5 dikali 3, kita buat menjadi pecahan 3/1. Nah, di sini kita lihat ada operasi pengurangan dan perkalian ya. Jadi yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu adalah yang lebih kuat derajatnya, yaitu perkalian terlebih dahulu. Ini ya yang dikerjakan terlebih dahulu karena kali lebih kuat daripada pengurangan. Maka kita tulis kembali 80 per 100. Nah, ini kita lihat ya, ada tanda negatif bertemu dengan negatif. Negatif bertemu dengan negatif, dilebur tandanya berubah menjadi tanda plus ya, atau penjumlahan ya. Negatif bertemu dengan negatif berdekatan, dilebur menjadi positif. Kemudian kita hitung ini perkaliannya. Lihat, 2 dikali 3 hasilnya 6. 5 dikali 1 hasilnya 5. Nah, sudah diperoleh penjumlahan pecahan. Nah, aturannya penyebutnya harus disamakan ya, supaya bisa dioperasikan. Nah, bagaimana menyamakan penyebut? Dengan cara mencari EPB dari 100 dan 5. EPB-nya yaitu 100 ya. Kita samakan dengan EPB 100. Karena 100 ini bisa dibagi 100 dan bisa dibagi 5. Kemudian kita cari pembilang yang baru. 100 dibagi 100, 1 kali 80, tetap ya 80. Kemudian ini 100 dibagi 5, hasilnya 20. 20 dikali 6, hasilnya 120. Nah,
Kalau sudah sama penyebutnya, baru pembilang bisa dioperasikan. 80 ditambah 120 hasilnya 200 per 100. 200 per 100 itu merupakan bilangan bulat ya. 200 dibagi 100 hasilnya 2. Inilah jawaban dari pertanyaan nomor 2. Nanti kalian berlatih latihan soal sebanyak 5 soal ya. Kerjakan dengan teliti. Boleh bertanya kepada kakak atau orang tuamu di rumah. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.